Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya Kang Amin Mengaji dan Berbagi. Masih melanjutkan pada kajian ilmu mantik, ilmu logika ya. Jadi ilmu logika. Jadi ilmu logika ini ya ilmu gimana caranya kita menyusun premis-premis biar akal pikiran kita itu enggak tersesat. Langsung saja, ini masih melanjutkan pada pertemuan sebelumnya, yaitu masih membahas tentang tanakud, kontradiktif. Kemarin itu kita sudah menjelaskan beberapa syarat ya, 1, 2, 3, 4. Nah, sekarang syarat daripada tanakud kontradiktif yang kelima yaitu al-ittihad, yaitu satu ya. Jadi harus satu al-ittihad fil quwwah awil fi'al. Jadi antara quwwah dan fi'ilnya itu harus satu. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Ladaina mustalahani muhimmani fi ilmil mantik. Jadi kita mempunyai dua mustalah yang penting di dalam ilmu mantik. Wa nasta'miluhuma katsiran fil ulum wal ma'arif. Dan kita banyak menggunakan di dalam ilmu-ilmu dan pengetahuan. Ya, jadi bahasa quwwah dan al-fi'al itu mustalah yang sering digunakan di dalam ilmu mantik. Ya, wahuma al-quwwah wal fi'al. Nah, apa itu quwwah dan fi'al? Ammal fi'lu fahuwa ayyakuna syai' hasilan wa waqi'an. Jadi fi'il itu merupakan sesuatu yang hasilan, yang didapati, wa waqi'an, dan secara spontan ya. Wa ammal quwwa fa hiya ayyakuna syahsu muttasifan bil qudrati 'ala al-qiyami bidzalikal fi'al. Adapun quwwa yaitu seseorang yang muttasifan atau muttasifan yang mempunyai sifat bil qudrah, yaitu kemampuan alal qiyami bidzalikal fi'al, untuk melaksanakan, untuk mengerjakan pekerjaan tersebut ya. Famasalan, ini contohnya ya. Qaddus alu sahson an ahkamin fiqhiyatin. Jadi terkadang seseorang ditanya mengenai hukum fikih. Fayujibuka 'alaiha mubasyaratan. Maka seseorang itu menjawab secara spontan, secara langsung. Nah, maka fahadha faqihun bil fi'al. Maka seorang tersebut ya, seorang faqih yang bil fi'al. Jadi al-fi'al itu ketika ditanya tentang masalah fikih, dia langsung menjawab. Ai annal fiqha mawjudun fi dhihnihi wa mustakhbar. Jadi fikih itu ada di dalam akalnya, ada dalam pikirannya dan hadir gitu loh. Makanya ketika ditanya tentang masalah fikih, dia langsung mampu menjawab secara spontan. Nah, lakin qaddus alusahson akhor fayaqulu laka. Ya. Tetapi terkadang ada seseorang yang ketika ditanya masalah fikih, a'tini waqtan hatta uraji'al kutub al-fiqhi. Nah, dia berikan saya waktu untuk untuk melihat, untuk menderas kitab fikih tersebut. Nah, hadza faqih bil quwwah. Ketika dia meminta waktu untuk melihat buku, ya, melihat kitab, maka itu disebut dengan al-quwwah, walaysa bil fi'al, bukan disebut dengan fi'il. Jadi kalau fi'il itu dia ada kemampuan secara spontan, kalau quwwah dia ada kemampuan tapi tidak bisa secara spontan. Fahuwa wa in kana ghairu qadirin 'alal ijabah mubasyaratan faqihun bil fi'li.
Jadi ketika dia tidak mampu untuk menjawab secara spontan, faqihun bil fi'l fa innahu qadirun ala an ya'uda ila al masadir wa yastahdirul ahkam al faqih. Jadi yaitu jadi jika meskipun dia tidak mampu ya, di wa ingkananya meskipun. Jadi meskipun dia tidak mampu untuk menjawab secara mubasyaratan, tapi dia mampu untuk menjawab dengan menghadirkan masadir hukum fikih. Ya. Maka itu disebut dengan al-quwwah. Oke. Idzan fahimna dzalika fa inna min syurutit tanaqqud. Jadi kita telah paham di antara syurut ya, kontradiktif antakuna al-qadiyataini, yaitu dua premis, yaitu muttahidataini, satu ya, di dalam fi'il dan kuwahnya. Jadi harus satu fi'il dan kuwahnya. Nah, contoh di sini yaqulullahu ta'ala mukhatiban an-nabi Muhammad. Allah berfirman, Allah ngomong kepada Nabi Muhammad, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Sesungguhnya kamu Muhammad itu mayit ya, mati. Wa innahum, dan mereka pun mayit. Nah, ini premis pertama, muqaddimah pertama. Wa fi ayatin ukhra, di dalam ayat yang lain Allah berfirman kepada Nabi Muhammad, ya ayuhan nabi, hei nabi, ittaqillah, bertakwalah kamu kepada Allah, wala tuti'al kafirin, dan janganlah kamu taat kepada orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Nah, di dalam ayat yang pertama Allah berfirman kepada Nabi Muhammad, innaka mayyit, kamu itu orang yang mati. Di dalam ayat yang kedua ini, ya ayuhan nabi ittaqillah, di sini di dalam ayat yang kedua Allah memerintahkan Nabi untuk takwa. Fakaifa ya'muruhu bittaqwa wa huwa mayyit? Bagaimana Allah memerintahkan Nabi untuk takwa sedangkan Nabi mayyit? Nah, kan? Nah, kemudian naqul fil ayatil ula kana al-maqsud bil maut al-mautu bil quwwah la bil fi'l. Jadi pada ayat yang pertama yang dimaksud dengan maut mayit, itu maut yang bil quwwah. Maut bil quwwah itu tidak secara spontan ya. Nabi itu bukan mati secara spontan, maksudnya mati gitu. Tapi la bil fi'l ya, bil quwwah aja gitu loh. Bukan bil fi'l. Ay annal ayat tukhbiru an-nabi annahu qabilun lil maut. Jadi ayat itu mengkhabarkan bahwa Nabi itu qabil, yang menerima untuk mati, untuk meninggal, untuk wafat, wasoirun ilahi, dan ya menjadi wafat gitu loh. Artinya ya Nabi apa sih, ketika di Allah berfirman menggunakan khitab ini, ya Nabi masih hidup gitu loh, bukan mati. Walaysa mukhalladan fil ard, dan Nabi itu tidak dikekalkan di bumi. Fan nabi muttasifun bi imkaniyat ayyamuta. Jadi Nabi itu mempunyai sifat ya bisa wafat gitu, bisa meninggal. Lakinnahu laysa bimayyit bil fi'al. Melainkan Nabi itu tidak mayit secara fi'il, secara realitanya gitu, secara ketika dikhitabkan itu ya. Ai annahu laysa bimayyit hali taujihil ayat. Yaitu Nabi itu tidak mayit pada ayat itu ditujukan kepada Nabi. Jadi apa sih, pada dua ayat ini tidak terjadi tanakud ya. Karena beda kalau mayit di sini secara kuwa itu tadi qobinun lil mayyit, tapi kalau di sini al-fi'al ya. Beda ya.
kayak gitu. Idzan an-nabi mayyit ay annahu yattasifu bi imkaniyatil maut. Nabi itu mati itu ya nabi mempunyai sifat ya kemungkinan untuk wafat gitu. An-nabi ghairu mayyit ay nabi itu bukan mayit ya pada waktu sekarang, waktu pas khitab itu diberikan kepada nabi. Idzan la tanaqadha bainal qadiyataini. Jadi dua qadiyah tadi yaitu tidak ada kontradiktif. Karena qadiyah yang pertama berbicara mengenai kuwah, adapun qadiyah yang kedua berbicara mengenai fi'il. Ya, mengenai fi'ilnya. Kalau ini nanti Nabi akan meninggal. Kalau ini perintah sekarang. Hei Nabi, bertakwalah kamu kepada Allah. Wala tuti'al kafirin wal munafikin. Nah itu, jadi di antara surut tanaqud yang nomor 5 yaitu harus adanya al-quwwah wal fi'al dalam satu waktu. Dalam satu waktu di dalam dua qadiyah ya tentunya ya. Itu saja. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.